Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Dijayanti, NPM 1704020036, jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas materi tentang fikih ibadah, di mana materi ini merupakan salah satu mata kuliah yang diujikan dalam uji komprehensif yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Zuhardi, SHI, MSI. Baik, yang pertama yaitu tentang toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Menurut syara berarti membersihkan anggota-anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Syarat sah wudu yang pertama yaitu Islam, mumayyiz, tidak adanya sesuatu apapun yang mencegah sampainya air ke kulit, tidak adanya sesuatu pun di anggota wudhu yang bisa merubah air, mengetahui kefarduan atau kewajiban daripada wudhu, tidak meyakini bahwa kefarduan wudhu merupakan sesuatu yang sunnah, memakai air yang suci dan mensucikan, dan masuknya waktu sholat. Hal-hal yang membatalkan wudhu yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kemaluan, tidur nyenyak dalam keadaan tidak duduk, hilang ingatan, menyentuh langsung kemaluan tanpa batas atau penghalang, bersentuhan kulit dengan yang bukan mahramnya. Pengertian tayamum. Tayamum adalah tindakan bersuci dari hadas kecil atau hadas besar tanpa menggunakan media air, tetapi dengan menggunakan pasir atau debu. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib. Syarat tayamum yang pertama yaitu telah masuk waktu sholat, yang kedua dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih, yang ketiga tidak adanya air, yang keempat tidak mendapatkan air sedangkan sudah memasuki waktu sholat, yang terakhir yaitu akan bertambahnya sakit jika terkena air. Rukun tayamum yang pertama yaitu niat, yang kedua mengusap muka dengan debu atau tanah, yang ketiga yaitu menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Melihat atau menemukan air sebelum melakukan sholat, dan yang terakhir yaitu murtad. Materi yang kedua yaitu tentang sholat. Sholat menurut bahasa berarti doa. Menurut syara berarti menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah karena takwa kepada Tuhannya, mengungkapkan kebesarannya dengan khusyuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut cara dan syarat yang telah ditentukan. Jumlah sholat yang difardukan, yang pertama yaitu sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Syarat wajib sholat yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua berakal, ketiga bersuci dari haid dan nifas, yang keempat sampainya dakwah, dan yang terakhir yaitu balik. Waktu dalam mengerjakan sholat yang pertama yaitu sholat subuh, diawali ketika fajar sadik muncul dan berakhir sesaat matahari terbit. Yang kedua yaitu sholat zuhur, dimulai syarat matahari tergelincir dan berakhir setelah bayangan setiap sesuatu berukuran sama dengan aslinya, ditambah bayangan yang muncul saat matahari tergelincir. Yang ketiga yaitu sholat asar, adanya kelebihan bayangan dari bayangan yang sama dengan bendanya, dan berakhir saat panjang bayang-bayang suatu benda mencapai 2 kali lipat dari benda aslinya. Yang ketiga yaitu waktu sholat maghrib, dimulai saat matahari terbenam, ditambah beberapa saat mengumandangkan azan dan menghilangnya awan merah. Yang terakhir yaitu sholat isya, dimulai saat hilangnya awan merah dan berakhir sebelum terbit fajar. Kedua, syarat sah sholat yang pertama yaitu suci dari hadas, bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis, mengetahui waktunya masuk sholat, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Cara mengerjakan sholat yang pertama yaitu niat. Berdiri bagi orang yang kuasa, tidak dapat berdiri bisa berduduk, tidak dapat duduk maka bisa berbaring. Takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk untuk tasyahud pertama, membaca tasyahud akhir,
membaca salawat Nabi, dan mengucap salam, serta tertib. Sholat sunnah yaitu sholat yang dianjurkan untuk melaksanakan namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Sholat Jumat itu sholat bagi laki-laki. Menunaikan sholat pada hari Jumat hukumnya fardu ain atau wajib. Sholat Jumat ini dilaksanakan pada waktu zuhur telah tiba di hari Jumat. Sholat jamak yaitu sholat yang dikumpulkan seseorang musafir. Diperbolehkan juga menjamak atau mengumpulkan dua sholat seperti sholat zuhur dengan asar atau sholat maghrib dengan sholat isya di dalam satu waktu. Selanjutnya yaitu puasa. Menurut bahasa berarti menahan diri. Menurut syara adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari karena perintah Allah dengan disertai niat dan syarat tertentu. Zakat menurut bahasa berarti bersuci dan subur. Menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan. Menurut syara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang terakhir yaitu tentang haji. Menurut bahasa, haji merupakan menyengaja atau mengunjungi. Menurut syara adalah mengunjungi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah dengan rukun-rukun tertentu dan beberapa syarat tertentu serta beberapa kewajibannya dan mengerjakan pada waktu tertentu. Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan apabila telah memenuhi syarat dan kewajiban haji. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.